Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Susan Luciana, nomor presensi 26, dan teman saya Hesti Kusumastuti, nomor presensi 11. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya. Tujuan diselenggarakannya sistem akuntansi biaya adalah yang pertama, menghasilkan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja kegiatan produksi. Yang kedua, menghasilkan informasi biaya yang akurat agar dapat digunakan sebagai dasar penentu harga atau pricing dan keputusan tentang komposisi produk atau produk mix. Dan yang terakhir, menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem akuntansi biaya yang umumnya digunakan oleh sebuah perusahaan adalah sistem penentuan harga pokok pesanan atau job order costing dan sistem penentuan harga pokok proses atau proses costing. Sistem penentuan harga pokok pesanan membebankan biaya ke kelompok produksi tertentu, misalnya pesanan. Cara ini digunakan apabila produk yang dibuat dan dijual memiliki spesifikasi yang berbeda atau heterogen. Sebaliknya, sistem penentuan harga pokok proses membebankan biaya kepada setiap proses atau departemen produksi, kemudian menghitung rata-rata biaya produk per unit. Metode ini digunakan jika perusahaan menghasilkan barang atau jasa yang sama atau sejenis secara massal. Dokumen terkait atau laporan yang dihasilkan. Yang pertama ada laporan kontrol atau control report, yaitu laporan ini memberikan bukti bahwa transaksi tidak hilang selama proses. Sistem akuntansi biaya biasanya menggunakan laporan ini untuk mengikhtisarkan seluruh pesanan atau kelompok produk yang ditambah atau dikeluarkan dari rekening persediaan produk dalam proses. Laporan ini juga digunakan untuk meringkas bahan baku dan tenaga kerja yang ditambahkan ke dalam proses. Yang kedua ada laporan harga pokok produksi atau production cost report, yaitu sistem akuntansi biaya menghasilkan beberapa laporan biaya produksi yang berbeda. Ada jenis laporan yang menyajikan harga pokok total dan per unit produk per pusat produksi. Ada juga laporan yang menghasilkan laporan per jenis produk. Untuk perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar, laporan ini menyajikan informasi anggaran biaya dan realisasinya. Selanjutnya ada prosedur pengolahan transaksi biaya. Yang pertama ada bagian gudang. Bagian ini akan melakukan penyerahan laporan order ulang ke bagian Departemen Pengawasan Produksi. Yang kedua ada bagian Departemen Pengawasan Produksi, membuat order ulang sebanyak 2 lembar yang dikirim ke bagian pabrik dan bagian akuntansi biaya. Yang ketiga ada bagian pabrik, membuat bukti penerimaan bahan dan diserahkan ke bagian gudang. Lalu yang keempat ada bagian gudang lagi, yaitu melanjutkan bukti permintaan bahan ke bagian akuntansi biaya. Yang kelima ada bagian pabrik, yaitu membuat produk serta membuat tiket kerja dan laporan produk jadi dan mengirimkan ke bagian akuntansi biaya. Dan yang terakhir atau yang keenam, bagian akuntansi biaya, mengarsipkan catatan akuntansi biaya urut nomor, membuat catatan biaya berdasarkan biaya produksi, serta membuat jurnal voucher yang diarsipkan berdasarkan nomor dan dikirim ke bagian akuntansi keuangan. Selanjutnya, prosedur akuntansi biaya secara manual. Langsung saja, saya akan menjelaskan dengan gambar flowchart-nya yang ada di samping. Dalam flowchart ini terbagi menjadi 4 entitas, yaitu bagian gudang, bagian pengawas produksi, bagian akuntansi biaya, serta bagian pabrik. Dimulai dari bagian gudang, bagian ini menyerahkan laporan order ulang ke bagian pengawas produksi. Lalu pada bagian pengawas produksi, setelah menerima laporan order ulang, bagian ini kemudian membuat order produksi sebanyak 2 lembar, di mana lembar pertama akan diserahkan ke bagian pabrik atau simbol A, dan lembar kedua akan diserahkan ke bagian akuntansi biaya. Lanjut ke bagian pabrik terlebih dahulu. Setelah menerima order produksi dari bagian pengawas produksi,
Bagian ini akan membuat bukti permintaan bahan yang kemudian diserahkan ke bagian gudang atau disimbolkan B. Kembali ke bagian gudang. Gudang mengeluarkan bahan yang kemudian dikirimkan ke bagian pabrik serta melanjutkan bukti permintaan bahan ke bagian akuntansi biaya. Lanjut ke bagian pabrik kembali. Setelah menerima bahan baku dari gudang, selanjutnya pabrik akan membuat tiket kerja dan menyerahkan ke bagian akuntansi biaya. Selanjutnya, bagian ini akan mengerjakan proses pembuatan produk serta membuat laporan produk jadi dan menyerahkan ke bagian akuntansi biaya. Terakhir adalah bagian akuntansi biaya. Mula-mula bagian ini menerima laporan order ulang dari bagian pengawas produksi, lalu menyiapkan catatan akuntansi biaya dan mengarsipkan dokumen tersebut urut nomor. Bagian ini selanjutnya juga menerima bukti permintaan bahan dari gudang serta tiket kerja dari pabrik. Berdasarkan kedua dokumen tersebut, dibuatlah catatan konsumsi biaya. Setelah itu, bagian ini juga menerima catatan order produksi final dari pabrik. Kemudian dilakukan perhitungan harga pokok per unit yang dicatatnya ke dalam jurnal voucher dan diarsipkan dokumen tersebut urut nomor kemudian dikirimkan ke akuntansi keuangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai aktivitas pengendalian sistem akuntansi biaya. Pengolahan transaksi biaya dapat pula dilaksanakan dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Yang pertama, bagian gudang melakukan penyerahan laporan order ulang ke bagian Departemen Pengawasan Produksi. Yang kedua, bagian Departemen Pengawasan Produksi membuat laporan order ulang sebanyak 2 lembar yang dikirim ke pabrik dan ke Departemen Pengolahan Data. Kemudian yang ketiga, bagian Departemen Pengolahan Data melakukan penghitungan jumlah kelompok dan memasukkan datanya ke dalam komputer. Yang keempat, menjalankan validasi transaksi dan menghasilkan validasi perhitungan jumlah kelompok dan data produksi. Yang kelima, menggabungkan data produksi yang baru dengan data produksi yang lama. Kemudian yang keenam, bagian pabrik membuat bukti permintaan bahan dan diserahkan ke gudang. Yang ketujuh, bagian gudang meneruskan bukti permintaan bahan ke Departemen Pengolahan Data. Yang kedelapan, bagian pabrik membuat tiket kerja dan diserahkan ke Departemen Pengolahan Data. Dan yang nomor 9, proses pembuatan barang dan membuat laporan produk jadi. 10. Bagian Departemen Pengolahan Data melakukan penghitungan jumlah data kelompok dan diinput ke dalam komputer. 11. Setelah input data, dijalankan program validasi transaksi. 12. Menjalankan program update catatan. Yang ke-13, membuat laporan harga pokok produksi dan jurnal voucher yang telah diarsipkan berdasarkan nomor, kemudian diserahkan ke bagian akuntansi keuangan. Selanjutnya, flowchart untuk sistem akuntansi biaya berbasis komputer, yaitu sebagai berikut. Di sini dapat dilihat terbagi menjadi 4 entitas, yaitu bagian gudang, bagian pengawas produksi, bagian Departemen Pengolahan Data, serta bagian pabrik. Dimulai dari bagian gudang, bagian ini menyerahkan laporan order ulang ke bagian pengawas produksi. Kemudian, bagian pengawas produksi setelah menerima laporan order ulang dari gudang, bagian ini membuat 2 lembar perintah produksi atau order produksi berdasarkan jadwal, yang mana lembar pertama diserahkan ke bagian pabrik dan lembar kedua diserahkan ke Departemen Pengolahan Data. Lanjut ke Departemen Pengolahan Data, setelah menerima perintah produksi dari pengawas produksi, bagian ini melakukan entry data produksi dan memasukkan datanya ke dalam komputer. Kemudian dibuat fil harga pokok produksi dengan menggabungkan fil lama dengan fil baru. Selanjutnya, bagian pabrik
Setelah menerima perintah produksi dari bagian pengawas produksi, bagian pabrik kemudian membuat bukti permintaan bahan dan menyerahkannya ke gudang. Kembali ke bagian gudang, bagian ini mengeluarkan bahan yang akan diserahkan ke bagian pabrik dan meneruskan bukti permintaan bahan ke Departemen Pengolahan Data. Lanjut ke bagian pabrik terlebih dahulu. Setelah menerima bahan dari gudang, bagian ini melakukan proses pembuatan produk lalu membuat tiket kerja dan laporan produk jadi, yang masing-masing akan diserahkan ke bagian Departemen Pengolahan Data. Kembali ke bagian Departemen Pengolahan Data, berdasarkan bukti permintaan bahan dan tiket kerja, dilakukan entry data produksi dan memasukkan datanya ke dalam komputer yang menghasilkan file transaksi biaya. Masih di bagian Departemen Pengolahan Data, setelah menerima laporan produk jadi dari pabrik, dilakukan entry data produksi dan perhitungan harga pokok per unit yang menghasilkan dua dokumen, yaitu laporan harga pokok produksi dan jurnal voucher yang telah diarsipkan berdasarkan nomor dan kemudian dikirimkan ke bagian akuntansi keuangan. Untuk selanjutnya yaitu prosedur pengendalian dalam sistem akuntansi biaya. Ancaman yang pertama, transaksi tidak diotorisasi, maka akan berakibat produksi dan persediaan berlebih, keusangan, dan produksi terlalu rendah, kehabisan barang, serta kehilangan penjualan. Prosedur pengawasannya, peramalan penjualan dan catatan persediaan yang akurat, otorisasi produksi, serta pengkajian dan persetujuan terhadap pengeluaran modal. Kemudian, ancaman yang kedua, pencurian dan kerusakan persediaan atau aktiva tetap, maka akan berakibat kehilangan aktiva dan catatan persediaan yang terlalu besar. Prosedur pengawasannya, pembatasan akses fisik, pencatatan terhadap seluruh transfer internal persediaan, dan pemisahan tugas yang tepat. Ancaman yang ketiga, kesalahan pencatatan dan posting, maka akan berakibat perencanaan dan penjualan tidak efektif, keputusan yang keliru, serta kenaikan biaya dan PBB. Prosedur pengawasannya, otomasi sumber data, edit control entry data, serta penghitungan fisik persediaan periodik dan pembandingan hasilnya dengan catatan persediaan. Kemudian ancaman yang keempat, kehilangan data, maka akan berakibat kehilangan aktiva dan pembuatan keputusan yang tidak efektif. Prosedur pengawasannya, prosedur backup dan recovery, pengawasan akses fisik dan logis, serta penggunaan label file. Kemudian ancaman yang terakhir, ada inefisiensi dan persoalan pengawasan kualitas, maka akan berakibat kenaikan biaya dan kehilangan pelanggan serta penjualan. Prosedur pengawasannya, pembuatan laporan kinerja reguler, laporan perkecualian, pengukuran proses, serta pengukuran biaya pengawasan kualitas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.